Sobat Muslim, kamu tahu siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz, atau juga disebut Umar II, adalah khalifah yang berkuasa dari tahun 717 umur 34-35 tahun. Umar berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Dia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, Sulaiman. Meski masa kekuasaannya yang terbilang singkat, Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam. Dia dipandang sebagai sosok yang saleh dan kerap disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Berikut ini beberapa kisah inspiratif yang patut diteladani dari beliau. Kisah 1. Memaafkan pembunuhnya. Apa yang menjadi penyebab kematian sang khalifah? Ulama berbeda pendapat. Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan tentang penyebab wafatnya sang khalifah. Menurut Ibnu Katsir, khalifah yang berkuasa dari 717 sampai 720 ini meninggal dunia karena penyakit tuberkulosis TBC setelah diberi racun oleh salah satu orang kepercayaannya. Menariknya, sang khalifah tahu bahwa beliau sakit karena racun. Dan ia pun tahu siapa yang meracuninya, serta siapa pula yang menjadi dalang kejahatan itu. Sebelum meninggal dunia, ia sempat memanggil pelayan yang memberinya minum. "Aku tahu kamu yang meracuniku dan juga tahu siapa yang menyuruhmu. Ketahuilah bahwa aku telah memaafkanmu. Apa yang mendorongmu memberiku minuman berisi racun?" tanya Umar. "Saya diberi 1.000 dinar dan dijanjikan akan dibebaskan dari perbudakan," jawab pelayan tersebut. Kemudian sang khalifah berkata, "Kamu ambillah uang itu dan meletakkannya di Baitul Mal. Dan segeralah pergi dari istana ini sebelum orang yang menyuruhmu untuk meracuniku akan menghukummu karena perbuatanmu." Lihat bagaimana kemuliaan hati Khalifah Umar bin Aziz membiarkan sang pembunuh untuk pergi dari istana agar dia tidak dihukum oleh orang yang menyuruh pembunuh itu. Pesan berharga dari Umar bin Abdul Aziz kepada keluarganya, kisah kedua. Biasanya orang tua yang memiliki jabatan tinggi dan harta yang banyak, ketika akan meninggal mewasiatkan keluarganya untuk menjaga harta dan kekuasaannya. Hal itu dilakukan agar tampuk kekuasaan selalu berada di bawah kendali keluarga besarnya. Jarang para penguasa yang mewasiatkan anaknya untuk menjaga hubungannya dengan Allah SWT. Apalagi setingkat presiden ataupun menteri, kecuali pemimpin yang wara dan benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah dinasti Umayyah yang adil dan rendah hati. Masa kepemimpinannya hanya berlangsung selama 2 tahun. Meski demikian, beliau sangat terkenal dengan kepribadiannya yang zuhud dan jarang dimiliki oleh para khalifah dinasti Umayyah yang lain. Sebelum meninggal, dia tidak mewasiatkan apa-apa kepada anak-anaknya, tidak mewasiatkan kekuasaan, dan tidak pula harta warisan. Ketika Umar bin Abdul Aziz sedang sakit yang membawanya kepada kematian, Maslamah bin Abdul Malik, sepupunya, datang mengunjunginya. Setelah melihat tanda-tanda kematian Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau pasti akan meninggalkan anak-anakmu yang akan bergantung kepada orang lain. Berilah mereka wasiat agar perkara mereka denganku selesai, karena belum ada 1% pun harta yang engkau berikan kepada mereka." Khalifah Umar menjawab, "Sesungguhnya anak-anakku punya Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quran. Dialah yang menjaga orang-orang saleh." Beberapa waktu kemudian, Umar bin Abdul Aziz memanggil anak-anaknya yang berjumlah 14 orang. Setelah mereka berada di hadapan Umar, ia menatap mereka yang terlihat berpakaian kusut dan kumal. Tiba-tiba ia meneteskan air mata seraya berkata, "Aku ingin berwasiat kepada kalian. Pertama, bertakwalah kepada Allah SWT.
Kedua, hormatilah yang besar dan hargailah yang kecil. Ketiga, hendaknya yang besar menyayangi yang kecil. Kemudian, Umar bin Abdul Aziz berkata lagi kepada Maslamah, "Wahai Abu Sa'ad, aku tinggalkan wasiat ini kepada mereka, hanya dua hal yang bisa mereka lakukan. Jika mereka mentaati perintah Allah, maka Allah akan mengurus mereka. Jika mereka bermaksiat kepada Allah, aku tidak ingin Allah membantu mereka dengan memberikan harta kepada mereka." Beberapa hari kemudian, Umar bin Abdul Aziz menghembuskan nafas terakhirnya, dan arwahnya pergi menghadap Allah SWT. Wasiat yang diberikannya memang bukan berupa harta, tetapi nilainya lebih berharga dari dunia dan seisinya, serta bisa dijadikan bekal untuk menuju tempat peristirahatan terakhir, yaitu negeri akhirat.